Anda kembali menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma. Dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan CCO and Co-founder Ultra Voucher, Ricky Boy Permata. Nah, tadi kita sudah membahas ya terkait dengan seperti apa dari Ultra Voucher ini sendiri juga terus berkembang dan menghadirkan produk-produk yang baru, memperluas seperti apa marketnya begitu kan. Tapi yang menarik tadi ada satu poin yang disampaikan oleh Mas Ricky bahwa sebetulnya Ultra Voucher ini growing-nya juga secara organik begitu kan, tidak bakar-bakar uang. Tapi di satu sisi kita ketahui bahwa mungkin saat ini juga untuk startup ataupun juga perusahaan teknologi kan memang kerap identik ya dengan bakar-bakar uang untuk melakukan promosi begitu. Nah, seperti apa cara yang dilakukan oleh Ultra Voucher agar tetap bisa mempromosikan nih produknya? Ya, jadi memang kenapa kita bilang kita nggak identik dengan bakar-bakar, tapi artinya kita bukannya tidak melakukan promosi. Jadi kita tetap melakukan promosi, hanya saja promosi kita dan marketing kita tuh lebih terukur, lebih strategik. Kenapa? Karena kita sangat-sangat berdasarkan data. Jadi sebagai contoh seperti ini, kita tetap sekali-sekali kasih promo tambahan, yang memang ini adalah additional marketing expense. Tapi memang ini kita berikan kepada user-user yang targeted. Misalnya kita ada big data yang kita tahu polanya user yang biasa belanja baju di tanggal-tanggal tertentu. Tapi kok kenapa di tanggal tersebut dan mendekati minggu tersebut kok mulai intensitasnya sedikit. Nah, kita bisa tawarkan promo-promo khusus bagi mereka. Nah, jadi hal-hal tersebut pun kita tetap lakukan, tetapi secara financial consolidative kita tidak melakukan marketing yang bakar-bakar secara ekspansi. Makanya kita kalau dilihat dari dulu sampai sekarang itu kita always profit tech company. Makanya saya juga mau coba beberapa kan banyak juga yang bertanya teman-teman, tech company startup itu startup bubble, they always be burning the money gitu. Well, basically kita nggak juga gitu, karena kita tunjukin dan kita sudah selalu update di financial statement, kita always profit. Bahkan pada saat pandemi kemarin. Jadi kalau dilihat strategi kita adalah kita melakukan promosi tetap tapi terukur. Bahkan kita juga sering kerjasama dengan berbagai macam merchant atau bahkan berbagai macam e-commerce, di mana sebenarnya seluruh pihak itu win-win. Yang tadi kita bilang, brandnya atau merchantnya juga dapetin traffic, dari sisi e-commerce juga mendapatkan traction atau transaction. Nah, kita yang meng-enable dalam bentuk solusi infrastruktur tersebut. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi walaupun kita ngasih voucher itu diskon, itu nggak bakar-bakar. Ya. Itu adalah sesuatu transaksi yang bahkan Ultra Voucher as a company itu dapat profit. Ya. Nah, ini yang akan selalu kita jaga di sisi itu. Bahkan tadi sekali lagi ya profitnya 3 kali lipat ya revenue-nya ya di tahun 2021 kemarin, padahal masih dalam masa pemulihan pandemi COVID-19. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan juga ini kan adalah terkait dengan mungkin antusiasmenya juga dari masyarakat. Bagaimana tadi revenue yang begitu besar juga bisa berhasil didapatkan, dicapai oleh Ultra Voucher. Kira-kira sebetulnya seperti apa sih dari antusiasme masyarakat atau mungkin dari merchant juga begitu untuk bekerja sama dengan Ultra Voucher? Ya, merchant-merchant itu sangat happy dengan kita. Kenapa? Karena kayak yang tadi kita bilang kita ada ekosistemnya itu. Voucher secara proses ada 3 value chain proses besar. Voucher issuance, voucher distribution, dan voucher redemption. Nah, voucher issuance kita tadi ada VMS, voucher management system, yang kita bisa membuat voucher dalam bentuk digital dan fisik. Jadi kita bisa membuat voucher fisik dan digital apapun. Nah, itu kita ada. Nah, voucher distribution itu kita juga cover. Makanya kita ada di aplikasi Ultra Voucher, kita ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Mobile Banking BCA, kita ada di Mobile Banking Sinarmas, kita ada corporate portal, bahkan katalog service yang bisa live di berbagai macam online platform. Jadi kita ada voucher distribution-nya. Lalu yang terakhir itu voucher redemption, di mana kita memberikan redemption solution juga bagi si merchant. Misalnya point of sales, mesin kasir, mesin EDC, atau bahkan kita ada Android phone dalam bentuk Android phone yang ditaruh di merchant, sehingga proses redemption-nya mudah. Nah, ini yang kenapa kita bilang bahkan kita bisa memiliki voucher UV gift card yang bisa dipakai langsung di kasir Alfamart. Ya. Karena kita punya whole solution process dari issuance, distribution, dan redemption. Nah, itu sebabnya kenapa banyak merchant, salah satunya KFC, salah satu retail ayam goreng terbesar di Indonesia yang menggunakan dan mempercayakan solusi dari end-to-end solutionnya ke Ultra Voucher. Jadi nggak perlu ribet lagi, nggak perlu repot lagi, semuanya pokoknya diselesaikan. Mau bikin voucher,
Oleh Ultra kontak kita. Voucher ya. Oke, nah ini menarik juga kalau kita bahas sesuatu yang saat ini juga tengah menjadi perhatian begitu terkait dengan potensi ekonomi digital. Bahkan kemarin dibahas juga ya di G20 Iya, gitu dari Menko Perekonomian juga Bapak Erlangga Hartarto menyebutkan di tahun 2030 potensi lebih besar lagi hingga lebih dari 4.000 triliun rupiah. Nah, sebagai salah satu perusahaan di bidang teknologi dan juga startup begitu, kira-kira seperti apa Anda melihat potensi ini? betul. Jadi kita juga sangat confident dan sangat optimis tentang bahwa Indonesia secara ekonomi itu ke depannya akan jauh lebih besar, terutama teknologi menjadi salah satu pondasi atau penopang. Kenapa kita bilang gitu? Karena pertama kita ada big data, kita punya seluruh experience user, bagaimana user itu belanja apa di daerah mana. Dan di situ kita lihat saat ini memang dari tahun pertama kali Ultra Voucher berdiri, awalnya itu lebih besar di majority oleh Jabodetabek. Tapi dari tahun ke tahun jumlah tier city tambahan yang first tier seperti Surabaya, Bandung, Medan mulai bertambah. Bahkan second tier city juga sudah mulai naik secara transaksi dan user. Makanya kita bilang jumlah populasi kita 270 miliar user itu masih sangat besar. Bahkan bagi Ultra Voucher gitu. Ya. Nah itu yang kenapa kita bilang dengan solusi Ultra Voucher orang Indonesia pasti suka voucher lah. Ya Betul, kan? nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Betul. Dan lalu yang kedua listrik aja PLN token. Ya. Telepon aja kan prabayar. Nah, dengan solusi ini pun sebenarnya kita punya voucher yang sangat menarik dan sangat disukai oleh masyarakat. Dan Ultra Voucher, puji Tuhannya kita adalah the first dan the biggest Indonesian company dalam gift card dan voucher di Indonesia. Nah, kalau bicaranya untuk bagaimana optimistis Ultra Voucher terhadap pengembangan literasi digital juga termasuk di Indonesia ya. Di sini kita lihat pertama dari sisi pengembangan usernya yang masih belum masuk ke daerah-daerah lain. Ya. Kita sudah melihat, tapi growth itu sudah ada. Lalu yang kedua, solusi apa yang Ultra Voucher bisa berikan? Itu kenapa tadi kita bilang kita ada yang solusi merchant apps. Ya. Di mana merchant apps ini pun akan menjadi salah satu key part bagi Ultra Voucher untuk UMKM. Ya. Kenapa? Karena kemarin juga beberapa kali Bapak Presiden termasuk Bapak Menteri Parekraf selalu mengutarakan UMKM menjadi pondasi ketahanan produk domestik bruto Ya, Indonesia. betul. Nah, Ultra Voucher kita memiliki merchant apps yang bisa ditaruh di UMKM, di mana yang biasanya tadi jualan aqua, nanti dia sudah bisa nerima aqua dibayarnya pakai voucher. Ya. Itu bisa. Betul. Bahkan nanti ke depannya saya toko aqua bukan cuma jualan aqua, Ya. dia bisa jualan voucher KFC, Oh my God, iya menarik. dapat tambahan Ya. penghasilan. Ya. Nah ini kan sebenarnya sebuah hal yang menarik dan fenomenal bagaimana mereka bisa terima pembayaran aqua atau pembayaran toko kelontong atau beli beras pakai voucher kita. Ya. Bahkan sekarang ini juga dapat jualan untuk jualan voucher KFC. Oke, Karena ya. apa? We are the first dan the biggest Ya. company yang menjual voucher katalog 400 dan selalu bertambah. Ya. Dan tadi terintegrasi juga ya, Terintegrasi. semuanya yang tergabung menjadi satu. Tadi sekali lagi juga sudah ada terhubungkan dengan Ultra Voucher. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Riki terkait dengan seperti apa sih tadi ya target di tahun 2022 di tengah potensi ekonomi digital yang juga terus besar, terus masif. Kemudian juga di satu sisi juga dari Ultra Voucher yang juga terus menyediakan produk-produk baru. Targetnya seperti apa untuk kinerja di tahun ini? Ya, jadi kalau dilihat kan 2021 kita sudah membukukan 930 miliar, di mana itu pun sudah growing dari tahun 2020. 2022 kita juga sesuai dengan yang kita sudah submit waktu IPO ke IDX dan OJK. 2022 pun kita optimis untuk mengalami peningkatan compare dengan 2021. Kita submit ke IDX dan OJK, kita bikin peningkatannya menjadi 1,3 triliun di akhir tahun 2022. Dan puji Tuhannya sampai sejauh ini Q1, Q2, half year, kita sudah mencapai lebih dari 50%. Ya. Jadi kalau Oke, dilihat ya kita sangat optimis sih. Oke, optimis ya Optimis di tahun sekali. 2022 ini bisa lebih nendang lagi ya untuk Daripada tahun profitnya lalu. dibandingkan tahun lalu. Cuman memang kita tetap nggak takabur, kita juga Ya. tetap harus monitoring dan controlling Ya. the process, terutama dengan solusi katalog service ini yang kita Ya. baru launching, harapannya bisa meningkatkan dan memudahkan masyarakat lebih memiliki voucher, meningkatkan bisnis juga kepada partner kita, perusahaan online platform B2B, dan juga kepada Ultra Voucher as a company. Hopefully juga investor masyarakat juga akan happy terhadap itu. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita hari ini Pak Riki. Terima kasih sudah hadir langsung ya di Sama-sama. studio CNBC Indonesia. Dan sekali lagi semoga sukses terus tentunya untuk Ultra Voucher. Dan sukses terus juga untuk Anda tentunya. Terima kasih Pak Riki. Dan demikian Fintech Week CNBC Indonesia.